Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak Radit selaku dosen dari kelas ABDA dan juga teman-teman semua. Kami dari salah satu kelompok dari kelas ABDA akan menjelaskan serta mendemonstrasikan hasil dari website yang telah kami kerjakan, yaitu website untuk reporting database, di mana kami juga menampilkan beberapa olahan query berdasarkan beberapa fitur seperti group by maupun filtering berdasarkan case-case tertentu yang diinginkan oleh user. Dan juga hasil akhir berupa ekspor ke dalam format file Excel. Oke, jadi berikut tampilan awal yang akan kita lihat, di mana pada umumnya tampilan awal itu diatur pada indeks. Namun, karena kita menggunakan autentikasi dan juga otorisasi, ketika kita mencoba untuk membuka indeks di sini, kita ganti path login menjadi indeks, dia akan otomatis ke redirect ke login lagi. Kenapa? Karena jika kita lihat lagi ke eh, codingan atau backend dari indeks sendiri, itu di sini dia include function PHP dan include once database PHP, di mana kalau kita lihat dari database.php-nya sendiri itu, dia akan melihat session berdasarkan database name-nya. Jadi ketika nama database belum terrecord untuk memulai suatu sesi, maka dia akan diarahkan ke location login PHP atau dia dikembalikan ke alamat URL login PHP. Nah, mungkin sekarang kita bisa lihat ke bagian loginnya sendiri ya. Nah, untuk bagian loginnya sendiri, nah seperti tampilan yang bisa kita lihat di sini dengan formatted post, kita menampilkan submission form yang isinya username, password, dan database name. Yang nantinya ini akan langsung saya contohkan juga ketika kita memasukkan data yang benar gitu. Misal user 2, passwordnya 123, kemudian nama database-nya Falset Model. Nah, jika data ini benar, terus kita submit button login ini, maka dia akan diarahkan ke session start yang berikut ini untuk dicek permissionnya. Nah, coba kita submit dulu aja. Nah, ketika berhasil atau permissionnya sudah benar sesuai otorisasi yang telah diatur, maka dia akan menampilkan pilihan untuk memilih tabel dari database yang udah dimasukkan tadi. Nah, mungkin sekarang kita akan coba untuk contoh yang permissionnya tidak diizinkan. Kita logout terlebih dahulu, kemudian kita masukkan misal passwordnya benar, tapi database-nya salah. Kita masukkan database Genok. Maka dia akan muncul warning invalid username, password, atau database not access. Kemudian kalau misalnya kita masukkan database-nya benar, tapi passwordnya salah. Nah, di sini juga dia muncul warning. Oke, mungkin selanjutnya untuk kesalahan-kesalahan berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait function get permission ini secara lebih detail oleh teman saya yaitu Ivana. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, untuk di function index tadi sebelumnya, di mana terdapat include function yang memuat terkait get permission. Nah, untuk get permission sendiri pada function PHP, penjelaskan berguna untuk mengambil atau otorisasi berdasarkan input sisi tersebut, di mana di sini dapat dilihat parameternya adalah input username dan juga input password. Nah, berdasarkan yang telah kami buat, di sini kami menggunakan user CSV, di mana user CSV ini nanti akan memuat kebutuhan dari otorisasi. Nah, di sini di bagian user CSV bisa kita lihat terdapat 3 kolom, di mana untuk 3 kolom ini terdiri dari username, password, dan juga akses. Pada contohkan sebelumnya, apa yang menjadi aksesnya adalah dari dua ini. Lalu nanti seperti yang dicontohkan, apabila usernya memuat password yang salah, tetap tidak bisa mengakses ataupun tidak sesuai dengan nama database yang dimasukkan juga tidak bisa mengakses ke bagian fitur.
Nah, hal ini dikarenakan dalam membaca yang diberikan akan diurutkan berdasarkan tiga hal ini, di mana saat data tersebut dicocokkan apabila username benar, maka akan dilanjutkan dengan membaca password. Nah, apabila membaca password ini disamakan dan juga return true ataupun benar, maka akan dilanjutkan dengan membaca permission dari data yang di kolom ketiga yaitu terkait database-nya. Nah, setelah dicek berdasarkan query ini ketiga hal tersebut sudah tepat, maka akan diubah menjadi array, di mana di sini masih bersifat string. Lalu akan dijalankan eksekusinya dalam bentuk permission array-nya. Nah, selanjutnya di sini juga akan dijelaskan sedikit terkait logout. Mungkin bisa sekalian dicontohkan juga ketika ini ya, kita tambahkan aksesnya gitu sebelum melakukan logout. Karena kebetulan untuk logout kita harus login dulu, jadi sekalian aja dicontohin misalnya di user 3 kita tambahkan akses untuk database Chinok. Kita masukkan sesuai data yang sudah tersimpan. Nah, sekarang kita coba login. Nah, ini udah muncul dan akan ditampilkan kolom-kolom yang merupakan bagian dari database tersebut. Oh iya, maaf. Tadi itu tabel dari database yang ada. Nah, kemudian kalau udah, nanti kita bisa log out di sini. Ini bisa jelasin gimana logoutnya bekerja kan. Nah, dari logout tadi sendiri, kita menggunakan sistem dua setelah akan melakukan logout itu dengan menghapus sesi tersebut yang tersimpan dan juga menghapus data pada server yang dijalankan. Nah, di sini dapat dilihat dengan kita memanggil session start, di mana kita akan merecall apa tadi input yang dimasukkan oleh user dan juga aktivitas yang dimasukkan pada sesi tersebut. Nah, setelah di sini kita menghapus sesi tersebut, kita juga menghapus selanjutnya pada bagian server. Nah, lalu setelah kita menghapus sesi pada pengguna dan juga mengembalikan dengan menghapus server, kita akan mengembalikan user kepada tampilan pertama yaitu pada halaman login. Sehingga maka tadi setelah di logout, user akan kembali pada halaman login pertama. Mungkin sekian dari pemaparan kami mengenai otorisasi, login, dan juga sedikit penjelasan terkait website aplikasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.